Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zahnur Mahdiah. NIM saya 11870300006. Saya akan mempresentasikan tentang kipas angin dengan kontrol keyboard. Just enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hani Hikmawati. NIM saya 11870300014. Sini saya akan mempresentasikan terkait codingan dari simulasi yang dilakukan di Tinkercad, yaitu simulasi kipas angin yang dikontrol oleh keyboard. Bismillahirrahmanirrahim. A. 105 RPM mode on. B. 180 RPM mode on. C. 255 RPM mode on. Dan D. 0 RPM mode off. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita pakai serial monitor untuk mengatur programnya. Jika kita mau masukkan huruf A, yang terjadi adalah motor berputar dengan kecepatan 105 RPM. Kemudian jika B, motor berputar dengan kecepatan 180 RPM. Lalu ketiga, C, motor akan berputar dengan kecepatan maksimum 255 RPM. Dan di sini terlihat setiap kita melakukan pergantian kecepatan, lampu LED-nya akan nyala. Nah, ini. Kemudian untuk mematikan D, kipas akan berhenti. C lagi misal, emang enak yang C. Ini ada angin nih, kerasa. Kalau lagi gerah gitu, lagi belajar terus gerah, oke kipas ini aja. Oke, ada lagi. Di sini ini adalah rangkaian kipas angin yang dikontrol oleh keyboard. Nah, jadi nanti ketika tombol yang ada di keyboard ditekan, maka kipas angin akan bergerak. Kemudian lampu LED, kan itu ada lampu LED ya. Nah, nanti akan menyala ketika terjadi perubahan kecepatan. Nah, di sini kan kita menggunakan DC motor. Jadi untuk menggerakkan kipasnya menggunakan DC motor, ada transistor. Nah, di sini kita pakai yang NPN ya. Kita perhatikan juga basis emitor dan kolektornya. Nah, untuk yang kolektor terhubung dengan dioda, untuk yang emitor terhubung dengan ground dari dioda, yang terhubung dengan DC motor, LED 1 itu berwarna merah dan LED 2 berwarna hijau. Karena kita menggunakan LCD, maka kita masukkan label di LCD-nya, yaitu include liquid crystal.h. Itu integer motor drivernya itu ke pin 9 pada Arduino. Kemudian ada integer LED 1 dan 2, LED 1 ke 7. Nah, itu LED 2 ke 6. Oke, kita lanjut ke page setup, serial begin. Kemudian LCD begin itu 16,2. Kemudian ada pin mode motor output, LED 1-nya output, LED 2 output, jadi semuanya output. Oke, kita langsung ke point loop. Nih, jadi ketika pertama kali disimulasikan, maka nanti akan terlihat di layar LCD-nya kipas angin dan kontrol keyboard. Nah, di sini ada if serial available. Nah, ini adalah codingan untuk mengatur si motor drivernya.
Jadi kan nanti dikontrol oleh keyboard ya. Jadi nanti akan bergerak si kipas anginnya. Nah, ini adalah codingannya. Oke, maaf. Sini ada integer speed, itu kecepatannya. Untuk mengatur kecepatan, kemudian byte K, serial rate. Jadi nanti menggunakan keyboard pada laptop atau komputer. Nah, di sini ada if K A. Jadi jika nanti ditekan tombol A, maka kecepatan pada motor driver itu speednya ya 105. Kemudian ini ada analog write motor speed, ini untuk mengatur kecepatan motor. Kemudian di sini ada serial print LN on 105 rpm. Jadi nanti akan hidup si motor drivernya dengan kecepatan 105 rpm. Dan nanti akan terlihat di layar LCD. Di sini ada codingannya. Kemudian delay, terus terusnya. Jadi nanti setelah si motor drivernya nyala, nanti LED 1 nyala, kemudian mati, kemudian LED 2 nyala, mati lagi, kemudian kembali lagi ke LED 1. Jadi akan menyala silih berganti. Oke, sekarang else if. Nah, jika huruf B, maka berbeda ya kecepatannya. Ini ketika ditekan B, kecepatannya itu 180. Kemudian ada analog write. Ini sama dengan yang tadi ya. Nah, bedanya di sini untuk layar yang di tampilan LCD-nya, layar LCD, motor mode on, speednya 180 fps. Nah, setelah motor driver menyala, delay, kemudian LED nyala kembali, silih berganti sama seperti yang awal tadi ya. Kemudian di sini ada lagi else if C. Nah, jika ditekan huruf C pada tombol komputer, pada keyboard komputer, maka kecepatannya itu 255. Jadi dia akan hidup dengan kecepatan 255 fps. Nah, yang akan tampil di layar LCD itu motor mode on dan speed 255 rpm. Oke, terakhir ada else if D. Jadi jika ditekan huruf D pada keyboard, maka speednya 0 atau dengan kata lain berhenti, tidak ada kecepatan. Nah, di sini off ya, off 0 rpm. Oke, kita coba simulasikan. Nah, untuk pertama kali setelah disimulasikan seperti di codingan tadi ya. Jadi pertama kali disimulasikan, maka yang terlihat di layar LCD yaitu yang tulisannya kipas angin kontrol keyboard. Kita menggunakan serial monitor. Klik serial monitor. Kita contohkan A ya. Kita coba A, send. Nah, akan terlihat ya on 105 rpm. Tadi ya serial print LN-nya itu. Yang kita lihat di layarnya. Nah, motor mode on, speed 100 rpm ya. Nah, ini udah bergerak DC motornya. Nah, setelah itu kan delay ya, maka si LCD-nya LED-nya menyala. Nah, ini bisa terlihat LED 1, LED 2 nya silih bergantian ya menyala. Tekan huruf B pada keyboard, langsung send. Oke. Nah, bisa terlihat on 180 rpm. Kita lihat juga di layar LCD sama ya dengan yang huruf A tadi. Motor mode on, speednya 180 rpm. Ini udah bergerak motor drivernya, jadi kipas anginnya pun akan bergerak juga. Kemudian LED-nya pun akan menyala. Coba yang huruf D ya. Jadi kan huruf D itu 0 rpm yang atau mati. Kita coba. Nah, off ya. Off 0 rpm. Jadi ketika ditekan huruf D, maka di sini terlihat off 0 rpm. Nah, berarti motor drivernya itu akan mati ya, karena dia tidak memiliki kecepatan. Nanti si LED-nya itu tetap menyala, karena kan tadi di codingannya pun LED 1 high, terus LED 1 low. Nah, itu tetap ada ya. Jadi meskipun motor drivernya mati, LED-nya tetap menyala. Oke, kini itu saja simulasinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya mau membongkar mainan adik saya. Soalnya di rumah saya nggak punya motor DC. Saya lihat di sini ada, ya, ini aja. Langsung kita bongkar. Ya, ada bautnya, dibongkar dulu aja. Nah, di sini ada motor DC. Sini. Dari mainan ini kita dapat motor DC. Yeay. Oke, terus buat baling-balingnya aku nemu ini dari pulpen adek aku. Kayaknya ini baling-balingnya bisa dipakai deh. Dicopot aja ininya, jadi terbuat nyalain kipasnya deh. Kita pasangin ke sini. Sip. Motor DC-nya udah disolder, kan tadinya saklar ya, sama saklar yang di mainan. Terus ini udah dipasangin baling-balingnya. Sebelum ke rangkaian, kita sebelumnya harus mengumpulkan dulu komponen-komponen yang kita perlukan. Yang pertama ada motor DC tadi yang sudah kita bongkar dari mainan, kemudian kabel jumper. Di sini ada LED. Ini ada dioda, resistor 2 buah, dan ini transistor NPN. Aku pakainya yang D313. Nyari-nyari yang 2N2222 nggak nemu di rumah, jadi pakai yang ini aja, cuma beda di datasheet. Selain itu yang kita butuhin itu ada project board, terus Arduino Uno-nya, serta ini ya, kabel USB-nya buat nyambungin ke laptop. Terus di sini ada LCD yang udah dilengkapi dengan modul I2C. Ini jadi rangkaian saya bekas kemarin, jadi nggak saya lepas. Nah, buat sketsa rangkaiannya sudah saya gambar beserta datasheet yang transistor tadi. Pertama kita rangkai LCD-nya dulu. Di sini udah dilengkapi modul I2C, jadi cuma 4 aja, nggak harus ke sini-sini. Nah, di sini kan ada bagiannya ground, VCC, SDA sama SCL. Nah, yang ini pin SDA-nya itu yang ketiga. Ini kita colokin ke A4. Dan yang SCL-nya ini ke A5. Buat yang ground sama VCC-nya kita rapihin aja di sini. Kita buat jalur di sini ground dan di sini VCC-nya. Nanti kita sambungin aja langsung groundnya yang di sini, ground ke ground yang di sini ya, dan VCC-nya yang 5 volt ini ke ini bagian sini. Nah, sekarang kita beralih ke rangkaian yang buat input motor DC-nya di sini. Langsung kita praktekin aja. Nah, pertama itu kita pasang dulu transistornya. Harus diperhatiin juga ya basis kolektor sama emitornya. Kalau emitor ini harus ke yang ground tadi. Jadi langsung kita pasangin aja. Kita masukin buat basisnya pakai resistor 1 kilo ohm. Jadi di sini basis. Dari basis itu kita sambungin pakai kabel jumper ke inputan yang mau kita. Nah, ini misalnya di pin 9. Buat di tengahnya kita pakai dioda ya, punya arah gelombang, awas jangan sampai kebalik. Oke, diodanya udah pasang. Dan di sini buat motornya yang plus sama minusnya. Tadi tuh aku udah solder tapi kebuka lagi, jadi coba kita pakai capit buaya aja kali ya. Ini buat keluarannya ke motor. Nah, ini terus kita hubungin aja ke motornya. Gara-gara ini tadi lepas. Ini. Nah,
Yang terakhir kita rangkai bagian LED nih. Jadi di LED ini tuh aku perlu ground, tapi karena groundnya penuh, aku pasang ground yang baru di sini. Sambungin aja ke ground, kita buat ground di sini. Nah, terus ini sambungin deh ke ground yang di Arduino. Terus ini input, terus ini ke pin yang 2 sama 4. Dah selesai. Ini terakhir. Terus ini aku udah bikin case-nya dari ini ya, styrofoam nggak pakai, terus dilapisin sama kertas lipat. Jadi lucu deh, lucu. Ini motor DC-nya sama LED dimasukin ke sini, disambungin ke kabel. Nah, jadi ini LED-nya udah disambungin pakai kabel jumper dan motornya juga udah disambungin. Kita tinggal satuin aja rangkaiannya, dipasangin casingnya. Nah, jadi gini rangkaiannya setelah dipasangin sama case-nya. Tampilannya kayak gini, LCD-nya di pinggir, terus kipas sama LED-nya di depan. Oh iya, ngomong-ngomong kipas ini itu aku terinspirasi dari kipas ini. Nih, lihat kipasnya lucu. Jadi dia nyala. Kok laptopnya nyala? Dia nyala. Dan bisa nyalain LED. Semoga mirip. Sekian presentasi tentang kipas angin dengan kontrol keyboard. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.